Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Pramono, S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia, nomor induk mahasiswa 2502010210607. Eh, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait esai saya yang berjudul Generasi Muda di Tengah Ketidakpastian Ekonomi, Pentingnya Manajemen Keuangan, Pengembangan Diri, dan Adaptasi di Era Digital. Latar belakang yang mendasari terkait saya menulis esai ini adalah bahwa tantangan ekonomi saat ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah atau pelaku usaha, tapi juga menjadi tantangan nyata yang harus dipersiapkan oleh generasi muda sejak sekarang. Alasan pemilihan topik esai adalah yang pertama adalah terkait kedekatan dengan kehidupan sehari-hari saya. Jadi pekerjaan saya adalah di bidang di Kementerian Keuangan. Jadi secara langsung dapat mengetahui bahwa bagaimana kondisi finansial mempengaruhi kewajiban dan kemampuan membayar seorang. Terus yang kemudian terkait relevansi dengan studi, topik manajemen keuangan pribadi sejalan dengan konsentrasi manajemen yang sedang ditempuh di bangku kuliah saat ini. Dan kemudian yang terakhir terkait isu yang dekat dengan generasi muda, inflasi, persaingan kerja, pay later, dan AI adalah kondisi yang benar-benar dihadapi generasi muda saat ini, bukan sekedar wacana. Saat ini kita hidup di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, harga kebutuhan pokok terus meningkat, persaingan kerja juga semakin meningkat, dan perkembangan AI mulai mengubah banyak jenis pekerjaan. Nah, di sisi lain media sosial juga membentuk gaya hidup yang cenderung konsumtif, terus kemudian banyak orang terdorong membeli sesuatu yang hanya karena mengikuti tren atau mengalami fenomena fear of missing out atau FOMO. Uh, Kemudahan penggunaan pay later dan pinjaman online juga membuat masyarakat semakin mudah untuk berutang tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar di masa depan. Nah, menurut saya kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola keuangan sudah bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, saya tertarik membahas bagaimana konsep dasar manajemen dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu generasi muda menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dalam essay ini saya membahas bahwa ketidakpastian ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan, tetapi juga perubahan teknologi dan dunia kerja. Analis pertama adalah mengenai ketidakpastian lapangan pekerjaan, yang saat ini banyak pekerjaan mulai terdampak oleh otomatisasi dan AI. Karena itu, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki nilai akademik yang baik. Nah, mereka juga perlu memerlukan kemampuan digital, komunikasi, berpikir kritis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Analisis kedua berkaitan dengan tekanan finansial, jadi kenaikan harga kebutuhan hidup membuat generasi muda harus lebih bijak mengelola keuangan. Jika tidak memiliki perencanaan keuangan, seseorang akan lebih mudah mengalami kesulitan ketika menghadapi kondisi darurat atau kehilangan pekerjaan. Pada bagian inilah saya menghubungkan teori manajemen dengan kehidupan sehari-hari. Pada layar dapat kita lihat bahwa TPT usia muda atau tingkat pengangguran terbuka usia muda yang berumur 15 sampai 24 tahun itu ada di kisaran 16,89% dibanding dengan 4,68% tingkat pengangguran nasional BPS. Ini berdasarkan data dari BPS. Kemudian terkait TPT lulusan perguruan tinggi berada di angka 5,39%. Jadi dapat kita lihat bahwa gelar sarjana tidak lagi menjadi jaminan. Data ini adalah data BPS. Yang kemudian terkait indeks literasi keuangan dari OJK, kita lihat bahwa indeks literasi keuangan kita ada di angka 66,46%. Kemudian dapat kita lihat bahwa pengguna pay later yang ada di Indonesia dari kalangan milenial dan Gen Z adalah 70%. Nah, dari sisi gaya hidup ini, kemudian pay later dan pinjaman daring memperbesar risiko FOMO dan utang konsumtif
bila tidak diimbangi pengendalian diri. Nah, solusi dari tiga fungsi manajemen di atas adalah yang pertama adalah planning atau perencanaan. Nah, dalam konteks keuangan, planning dapat diterapkan dengan membuat anggaran bulanan, menyusun target tabungan, membangun dana darurat, dan mulai berinvestasi sesuai kemampuan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, artinya kita membagi pemasukan ke dalam beberapa pos seperti kebutuhan pokok, tabungan investasi, dana darurat, dan hiburan. Nah, dengan cara ini kita dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga pengeluaran menjadi lebih terarah. Yang ketiga adalah terkait controlling atau pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan mengevaluasi pengeluaran secara rutin dan mencatat keuangan agar target tetap tercapai. Nah, evaluasi sederhana ini dapat membantu kita membangun disiplin secara finansial. Selain pengelolaan keuangan, saya juga menekankan pentingnya investasi pada diri sendiri, mengikuti pelatihan, mempelajari teknologi baru, meningkatkan kemampuan komunikasi, meningkatkan jaringan, membangun jaringan profesional, merupakan investasi yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Jadi inti analisis dalam essay ini adalah bahwa eh, menghadapi ketidakpastian ekonomi tidak cukup hanya dengan memiliki uang, tetapi juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, terus belajar, dan mampu beradaptasi dengan terhadap perubahan. Nah, kontribusi dan pesan penting yang ingin saya sampaikan dalam essay ini adalah yang pertama adalah melalui essay ini saya ingin menyampaikan bahwa kita memang tidak dapat mengendalikan kondisi ekonomi secara global, inflasi ataupun perkembangan teknologi. Namun kita dapat mengendalikan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Manajemen keuangan bukan hanya tentang menghitung pemasukan dan pengeluaran saja, tapi juga tentang membangun kebiasaan, membuat keputusan yang bijaksana. Nah, sementara itu pengembangan diri merupakan investasi terbaik agar kita tetap memiliki daya saing di tengah perubahan dunia kerja. Uh, ada satu kalimat yang menurut saya menjadi inti dari essay ini, yaitu yang tergantikan bukanlah manusia oleh AI, melainkan manusia yang tidak mau belajar akan tertinggal oleh manusia yang mampu memanfaatkan AI. Oleh karena itu, saya berharap generasi muda mulai menerapkan manajemen keuangan sejak dini, meningkatkan kompetensi, serta membangun kemampuan beradaptasi agar lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.